Oke, jadi apa itu hypnocoaching? Hypnocoaching adalah suatu keilmuan yang saya temukan yang memadukan antara hipnosis dan kode nama, di mana dua ilmu yang berbeda yang merupakan ilmu yang sangat hebat yang ada di dunia ini. Yang satunya adalah hipnosis, yaitu ilmu yang memadukan tentang ilmu yang menjelaskan bagaimana teori pikiran tersebut, dan kode nama adalah ilmu yang mengetahui bagaimana isi dari kekuatan nama itu sendiri melalui kode-kode yang sudah tersembunyi dalam nama itu sendiri. Saya menemukan hypnocoaching ini, atau saya singkat dengan HCN ini, adalah pada kurang lebih di tahun 2014. Awalnya saya meneliti ini di 2014. Kenapa? Karena saya awalnya di dunia hipnosis, di mana saya menemukan banyak sekali masalah yang tidak bisa dibereskan. Jadi istilahnya dalam dunia hipnosis itu kita sebut dengan relapse. Jadi kita terapi balik lagi gitu. Nah, di situ saya penasaran kenapa tidak bisa beres gitu. Akhirnya di situ saya melakukan penelitian di 2014 sampai 2016. Nah, di situ saya menemukan bahwa ternyata jika di dalam identitas seseorang itu terdapat masalah, nah, dan itu tidak dibereskan, maka apapun yang kita lakukan di atas itu tidak akan bisa membereskan. Yang perlu kita lakukan adalah membereskan identitas tersebut. Nah, 2016 akhirnya saya mulai memperkenalkan hypnocoaching ini kepada publik. Nah, di situ saya sudah melakukan banyak sekali riset sebelumnya, dan saya menemukan ternyata jika kita membereskan di dasarnya, di identitasnya, maka di permukaannya akan otomatis beres seperti itu. HCN atau hypnocoaching ini membereskan semua masalah yang dimiliki setiap orang, terutama masalah-masalah mendasar, seperti misalnya saya contohkan orang yang sakit lama sekali tidak sembuh-sembuh, sudah kemana-mana, sudah ke dokter, sudah ke dukun, atau sudah ke alternatif yang lain, tapi tidak pernah sembuh, selalu muncul penyakit. Nah, seperti itu kita harus cek dasarnya, seperti yang saya bilang tadi, di identitasnya terdapat apa gitu. Nah, terus orang-orang yang mengalami masalah seperti selalu ditipu, misalnya ditipu, dibohongin orang, ikut bisnis hancur, nah seperti itu bisa dibereskan dengan HCN, karena itu pasti ada masalah dari identitasnya sendiri. Nah, terus orang-orang yang susah jodoh, misalnya yang udah umur sekian, terutama cowok misalnya umur di atas kepala 4 misalnya, belum punya pasangan, atau wanita atau cewek yang susah sekali ketemu, padahal dari segi fisik menarik segala macam, tapi kok nggak punya pasangan gitu. Nah, kemudian bagi orang-orang yang memiliki istilahnya problem berulang-ulang gitu, misalnya contohnya misalnya itu selalu kecelakaan gitu, misalnya dikit-dikit ketabrak, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit apa. Nah, itu dia pasti ada satu masalah di identitinya. Nah, problem-problem seperti itulah yang bisa dibereskan oleh hypnocoaching, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa identitas yang tidak bagus dalam setiap kehidupan seseorang itu akan berefek pada perjalanan kehidupannya sendiri. Oke, metode hypnocoaching ini saya buat sangat sederhana sekali, dan saya yakin semua orang bisa melakukannya. Yang diperlukan hanya kemauan dari orang tersebut, apakah mau melakukannya. Nah, sama halnya seperti waktu kita kecil dulu, kita belajar berjalan, diajarkan oleh orang tua kita. Tentunya kalau kita mengalami problem di proses tersebut, tentunya kita bisa bilang susah, tapi asalkan kita melakukan terus-menerus, akhirnya kita bisa berjalan seperti sekarang. Nah, HCN sebenarnya metode yang saya bisa katakan paling simpel yang ada gitu. Karena yang kita bereskan adalah seperti yang saya bilang tadi, identitas dari seorang tersebut. Nah, identitas tersebut kita bereskan, dan itu tidak memerlukan ritual khusus yang ribet,
dan kita tidak perlu repot gitu, karena identitas itu udah pada diri kita. Jadi itu semua menyatu dengan diri kita, sehingga apa yang kita bereskan di dalam diri kita itu sangat simpel sekali. Sama seperti halnya ketika kita bernafas, itu sangat simpel kan, kita tinggal menarik nafas dan menghembuskan, udah selesai, seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya lakukan kepada banyak sekali orang, hampir semua orang membutuhkan metode ini, terutama bagi yang memiliki problem yang berat dalam hidupnya, seperti itu. Nah, misalnya saya contohkan, yang paling penting menurut saya adalah orang tua yang mau memiliki atau putra dan putri gitu, mau memiliki anak, karena ini adalah bisa menjadi warisan buat mereka. Pada saat orang tua tersebut memberikan identitas yang bagus kepada anak-anak mereka, maka kehidupan mereka dipastikan akan bagus. Karena ini udah sejalan dengan rumus energi, di mana energi baik akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, seperti itu. Jadi orang tua yang sedang mengandung mungkin, atau ibu yang sedang mengandung dan nanti akan melahirkan buah hatinya, nah metode ini sangat penting sekali buat mereka. Dan juga bagi orang-orang yang ingin berusaha, terus bagi orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang besar buat hidupnya, nah ini perlu sekali, karena Anda harus bereskan identitas Anda dulu, atau perbaiki identitas Anda menjadi lebih baik, maka hasil yang Anda dapatkan tentu akan lebih baik, seperti itu. Oke, yang dibereskan pada dasarnya dari Hypnocourse Name, atau yang lebih spesifiknya adalah nama seseorang. Nah, kenapa nama seseorang yang dibereskan? Karena itu adalah jalan kehidupan seseorang. Seperti yang sering saya katakan sebelumnya, bahwa nama adalah nasib. Jadi, atau nama adalah jalan hidup. Karena di dalam sebuah nama tersebut terdapat banyak sekali identitas-identitas yang terkandung dalam nama tersebut sendiri. Dari identitas tersebut, maka kita akan menjalankan apa yang sudah tertulis. Sama halnya seperti ini. Jika Anda bekerja pada suatu perusahaan dan Anda bekerja sebagai seorang misalnya resepsionis, maka SOP-nya atau apa yang harus Anda lakukan adalah tugas-tugas sebagai resepsionis, seperti itu. Nah, seperti itulah dalam nama itu tergandung apa yang Anda harus kerjakan, atau apa yang Anda akan dapatkan. Makanya jika di nama Anda itu terdapat identitas kaya, maka otomatis Anda akan menerima kekayaan gitu. Jika di nama Anda ada identitas sehat, maka otomatis Anda akan menerima sehat. Nah, begitu juga kebalikan. Jika di nama Anda ada sakit, maka otomatis Anda akan menerima sakit itu sendiri. Karena nama itu menjadi satu bagian dari salah satu bagian dari pembentuk manusia itu sendiri. Ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nah, di dalam nasib ini nama berperan sangat penting, karena itu adalah bagiannya. Jadi untuk kita bisa melihat apa saja perjalanan kehidupan kita, nah itu kita bisa lihat dari nama kita sendiri. Dan seperti orang-orang tua sering bilang, adalah nama itu juga adalah doa. Nah, itu betul sekali, karena di nama tersebut pengharapan dari orang tua itu terjadi di sana. Cuma masalahnya dengan metode HCN kita bisa tahu lebih spesifik lagi pengharapan seperti apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita melalui nama yang kita berikan. Pentingnya pengaruh nama dalam kehidupan seorang itu hampir mencapai 80%. Jadi dalam pembentukan kehidupan kita dibentuk dari dua unsur, takdir dan nasib. Takdir memiliki peranan sekitar 20% dan nama memiliki peranan sekitar 80%. Nah, kenapa lebih tinggi? Saya contohkan aja. Di dunia ini, jika Anda mencari sesuatu alamat, Anda mencari apa? Tentunya pelang nama, bukan pelang pelang tanggal didirikan usaha tersebut, kan tidak.
Anda kenalan dengan orang, pertama kali yang ditanya adalah nama Anda, bukan kapan Anda lahir. Terus ada istilah kartu nama. Ya, semua yang di awal Anda ketemu orang pasti nama gitu. Anda mengisi formulir, apapun formulir itu, pasti di paling atas adalah nama Anda. Nah, jika semua hal-hal seperti itu muncul pertama kali adalah nama, tentunya sangat penting betul nama itu. Dan semua benda di dunia ini bernama. Ya, jadi contohnya misalnya ini meja, itu ada namanya meja. Saya nggak tahu kapan meja ini dibeli, saya sudah lupa, tapi saya tahu ini meja. Dan jika ada benda yang tidak bernama, maka itu pasti akan dinamai. Kayak saya bilang tadi, nama itu sangatlah penting. Nah, kebalikan dari nama, takdir itu juga penting, cuma memang porsinya lebih sedikit. Nah, saya contohkan gampang. Takdir itu adalah, saya contohkan mobil. Takdir itu adalah mobil, dan nama itu adalah supirnya gitu. Jadi sebagus apapun takdirnya, jika sopirnya tidak bagus, maka otomatis akan mobilnya jadi kemana-mana gitu. Nah, sekarang pertanyaan, jika Anda seorang bos yang memiliki mobil pribadi dan sopir pribadi, jika mobil Anda sudah sangat bagus, kemudian Anda naik di mobil itu disupirin oleh supir Anda dan jalan mobilnya aneh, yang mana Anda ganti? Apakah mobilnya atau apakah supirnya gitu? Nah, tentunya Anda pasti akan ganti supirnya gitu. Nah, jadi takdir itu penting, tetapi yang mengendalikan takdir Anda adalah nama Anda sendiri gitu. Metode acuan ini keberhasilannya sangat tinggi, hampir mencapai 90-95%. Kenapa tidak 100%? Karena tetap ada faktor yang namanya kekuatan lain di dunia ini gitu. Tetapi jika Anda lakukan dengan benar, jika Anda lakukan dengan sesuai prosedur yang saya berikan, maka 90-95% berhasil. Pertanyaan ini juga sama dengan pada saat Anda melakukan perkuliahan. Berapa persen Anda bisa berhasil dalam kuliah gitu, atau jadi sarjana, berapa persen? Tentunya sama jawabannya, tergantung Anda sendiri gitu. Jadi Anda pasti sarjana gitu kan. Jadi universitas pasti menjamin Anda sarjana asalkan Anda melalui prosesnya. Nah, sama di metode acuan ini, jika Anda melakukan proses dengan benar, tentunya Anda akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan identitas baru dalam kehidupan Anda, seperti itu.